Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya adalah bagaimana mengatasi santri yang tidak kerasan sehingga anak tersebut membuat ulah atau masalah. Pertama, kita harus menempatkan fenomena santri yang tidak kerasan ini adalah fenomena yang wajar. Normal itu terjadi di semua pesantren. Akan kita bahas lebih detail adalah ketika terjadi peningkatan jumlah santri yang tidak kerasan. Jadi kalau umpamanya santrinya ada 100, 150, ada 2-3 anak yang enggak kerasan, ya masih normal lah. Tetapi ketika santrinya 100 sampai 150, ada 15 santri yang nggak kerasan, berarti ini ada masalah yang ada di pesantren kita karena hampir 10%. Maka yang pertama ya tentu kita harus melakukan analisa mengapa mereka itu tidak kerasan. Biasanya kalau anak baru masuk lalu tidak kerasan itu adalah sesuatu yang lumrah, apalagi di di bulan-bulan pertama ini adalah perjuangan. Tetapi ketika tidak kerasan itu adalah untuk santri lama dan jumlah yang cukup signifikan, artinya 3 orang, 4 orang dalam satu kamar atau satu gedung kok bersamaan atau satu kelas, maka betul-betul kita perlu menganalisa mengapa santri ini tidak kerasan. Kita pun juga perlu membuka telinga kanan kiri dari para orang tua, dari anak-anak itu sendiri. Maka sebenarnya dengan pendekatan coach, di mana anak begitu santai untuk menyampaikan, lalu kita punya active listening yang bagus, maka kita akan menemukan hal-hal yang akan sangat membantu untuk menghindari ketidakkerasanan santri. Dan ingat, kedekatan kita dengan anak akan lebih membantu anak-anak kita lebih kerasan. Jadi contoh adalah ketika seorang anak mendapatkan perlakuan umpamanya dipukul kakinya, ini tentu nggak kita harapkan. Tapi itu terjadi, ya terjadi. Bagi anak-anak yang dekat dan punya hubungan emosional yang cukup akrab, building trust dan intimisinya kepada musyrif atau musyrifah itu kuat, maka mendapatkan perlakuan seperti itu adalah sesuatu yang tidak membuat dia tidak kerasan. Tetapi sebaliknya, perlakuan yang sama kita berikan kepada anak, lalu kita nggak ada building trust, nggak ada trust dan intimisi dengan anak, nggak ada kedekatan dengan anak, tentu itu akan menimbulkan masalah. Anak tidak kerasan, anak protes kepada orang tua. Maka disinilah dalam konteks peran baru seorang musyrif, keberadaan musyrif sebagai seorang coach akan mendekatkan hati mereka dengan anak-anak, dan ketika dengan hati dengan anak-anak tentu akan meningkatkan kekerasanan mereka di dalam pesantren. Saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya sampaikan kepada Bapak Ustadz Radim Hidayat dari Ponpes Nurul Islam Aceh. Ini sangat jauh ini ya. Bagaimana menghadapi santri yang suka berbohong? Begini Ustadz, bahwa proses seorang santri itu berbohong itu adalah proses bukan 1 hari 2 hari, 1 bulan 2 bulan, bahkan proses berbulan-bulan. Nah, yang itu mungkin diakibatkan karena proses pengasuhan sebelumnya. Kalau ada seorang anak yang menjatuhkan
piring pecah lalu kita nggak melihat, kemudian kita datang dengan pertanyaan siapa yang memecahkan piring ini, tentu itu akan mendorong anak untuk berbohong. Padahal sebenarnya tanpa bertanya saja kita tahu bahwa anak kita yang memecahkan. Karena apa? Karena dilihat dari sikap, gelagatnya, dan mungkin tarian nafasnya. Maka pada titik itu ketika kita masih nanya, maka itu mendorong anak berbohong. Lalu apa yang saya lakukan? Ya, yang saya lakukan ketika menghadapi seperti itu, biasa, nah piringmu pecah toh, ayo bantu Abi, kita nggak usah marah. Sama ketika kita menjumpai santri kita, sudah jelas-jelas datanya bahwa dia itu yang ngambil, lalu pertanyaannya masih, kamu yang mengambil toh. Ini ada pertanyaan yang mendorong anak untuk berbohong. Lalu bagaimana ini? Bagaimana ini? Ya sampaikannya datanya. Mas, ini uang temenmu, ini hilang dan kamu diketahui sudah mengambil ini. Mengapa ini kamu lakukan? Ini datanya jelas, gak usah perlu siapa yang mengambil ini. Seperti itu. Jadinya, dan kita bertanyanya nggak usah bentak-bentak, nggak usah ada apa, kamu harus mengambil ini. Kalau memang dia nggak mengambil, saya tidak mengambil itu. Ya berarti memang dia betul-betul nggak ngambil. Tapi kalau datanya sudah jelas, nggak usah ditanyakan bahwa dia itu mengambil atau tidak. Itu seperti itu. Terus yang kedua adalah bahwa kadang-kadang anak mengambil itu ada berbagai hal yang mendasarinya. Yang pertama, kebutuhannya kurang dipenuhi. Itu juga bisa. Yang kedua adalah banyaknya barang-barang yang mudah diambil sehingga tercecer di mana-mana. Itu juga mendorong anak untuk mencuri. Terus yang ketiga adalah pengasuhan pada waktu kecil. Anak ini selalu dituruti apapun ada, sementara di pesantren nggak ada. Maka dalam konteks ini, ayo Ustadz semuanya untuk berbohong ini kita harus lebih bijak menanggapinya. Mohon kalau ada waktu baca buku saya, judulnya adalah Alhamdulillah Anakku Nakal, di mana di situ ada bab khusus berbohong. Maka di situ akan dijelaskan panjang lebar bagaimana menyelesaikannya dan lain sebagainya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Ustadz Hasan Ubaidillah dari MTS Muhammadiyah 2 Paciran Lamongan. Pertanyaannya adalah, saya kira peran musyrif ada batasannya. Tidak semua muaranya harus musyrif, karena setiap pondok dalam pengasuhan santri berbeda-beda. Ada pondok yang dalam pengasuhan santri dibantu oleh organisasi santri kelas akhirnya, dan ada juga pondok yang tidak ada organisasinya, tapi murni langsung ditangani langsung oleh ustadz atau musyrifah. Bagaimana menurut ustadz? Saya setuju ustadz terhadap pemikiran ini bahwa tidak semua ditangani oleh musyrif atau musyrifah karena ada batasannya. Contoh adalah pada pesantren yang di situ ada organisasi santri yang cukup kuat, maka sebenarnya justru peran musyrif sebagai coach itu lebih bagus di pesantren-pesantren ini. Apa maknanya? Maknanya adalah memanggil secara individual, menanyakan apa sih rencana, targetnya, dan lain sebagainya. Untuk urusan disiplin, pergi ke masjid, urusan kapan waktunya ini, bergerak cepat, dan lain sebagainya. Biarlah anak-anak kelas akhir yang menggerakkan mereka secara fisik. Tetapi yang menggerakkan anak-anak itu secara pikiran dan hati itu adalah para musyrif-musyrifahnya.
Dan disinilah pentingnya peran musyrif sebagai seorang coach. Contoh mamanya, kita pengen menargetkan anak berapa tahfidznya. Ini nggak bisa dikerjakan oleh anak-anak kelas 6 yang organisasi santri. Ini yang bisa mengerjakan, memotivasi, menjadi motivator, menjadi coach ini, menjadi pendamping ini, tentu para musyrifnya. Jadinya target anak itu berapa hafalannya, target anak apa yang tahun ini skill apa yang ingin dipelajari, itu sebenarnya adalah tugas para musyrif dan musyrifah. Dan tugas para musyrif dan musyrifah dalam konteks yang seperti ini, maka dia lebih berperan sebagai seorang coach ya, sebagai seorang coach, sebagai seorang motivator. Sementara yang urusan teknis, bangunkan santri, mendorong ke masjid, menjaga kebersihan dan lain sebagainya, maka di situ adalah tugas-tugas organisasi. Nah tentu untuk pesantren yang nggak ada organisasinya, artinya nggak begitu kuat organisasinya, maka peran musyrif mungkin semuanya. Di dapur pun juga perlu musyrif, di tahfidz pun perlu musyrif, di kegiatan ekstra juga perlu musyrif dan musyrifah. Ini beda-beda. Tapi sebenarnya adalah dengan wajah baru, dengan mengetahui bahwa para musyrif itu lebih banyak perannya, maka sebenarnya kita bisa memaksimalkan proses pengasuhan kita. Bukan hanya sentuhannya adalah fisik, disiplin, kita sentuhlah hati mereka, kita sentuhlah pikiran mereka, kita bantu mereka punya rencana ke depan, punya mimpi ke depan, dan itu akan sangat membantu para santri. Kenapa? Karena musyrif musyrifah menempatkan diri pada motivator, pada coach, pada murabbi, atau bahkan pada sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Zulfikar. Bagaimana ketika santri yang dihadapi kondisinya kurang aktif, cenderung diam dan tidak mengungkapkan masalahnya ketika ditanya. Ketika susah terjalin kemitraan. Ustadz Zulfikar, inilah tantangan kita. Maka sebenarnya di dalam coaching itu ada teknik-teknik bagaimana membongkar kebuntuan santri itu. Building trust-nya itu bagaimana, langkah-langkah konkretnya bagaimana. Tentu tidak mungkin saya bangun kali ini dengan saya ceritakan panjang tentang building trust dan intimisi santri dengan teknik coaching itu, tetapi sebenarnya adalah nanti insya Allah kalau Ustadz Zulfikar ikut dalam training coaching kami, insya Allah teknik-teknik itu semakin jelas. Saya dulu sebelum mendapatkan coaching ini, yang saya lakukan ya saya menyapa, tiap hari saya sapa pada anak-anak yang sulit saya bongkar begitu, menyapa. Kemudian ketika dia jalan, saya lewat sampingnya juga saya ucapkan salam atau saya pegang pundaknya. Itu awal-awal, karena sebenarnya setiap orang itu butuh untuk diperhatikan. Dan ketika dia merasa diperhatikan, maka insya Allah sebenarnya mudahlah untuk building trust. Itu awal-awal dulu sebelum saya ikut coaching. Tetapi ketika habis ikut coaching, tentu apa yang saya lakukan dulu itu lebih bagus dengan teknik-teknik yang lebih fokus pada coaching ini. Dulu saya lakukan, kemudian sekarang saya perbaiki, saya sempurnakan dengan teknik coaching, dan tentu ini akan sangat membantu kita untuk dekat dengan anak-anak, dia mengungkapkan apapun isi hatinya kepada kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya adalah bagaimana mengatasi santri yang tidak kerasan sehingga anak tersebut membuat ulah atau masalah. Pertama, kita harus menempatkan fenomena santri yang tidak kerasan ini adalah fenomena yang wajar. Normal, itu terjadi di semua pesantren.
akan kita bahas lebih detail adalah ketika terjadi peningkatan jumlah santri yang tidak kerasan. Jadi kalau umpamanya santrinya ada 100, 150, ada 2-3 anak yang nggak kerasan, ya masih normal lah. Tetapi ketika santrinya 100 sampai 150, ada 15 santri yang nggak kerasan, berarti ini ada masalah yang ada di pesantren kita karena hampir 10%. Maka yang pertama ya tentu kita harus melakukan analisa mengapa mereka itu tidak kerasan. Biasanya kalau anak baru masuk lalu tidak kerasan itu adalah sesuatu yang lumrah, apalagi di di bulan-bulan pertama ini adalah perjuangan. Tetapi ketika tidak kerasan itu adalah untuk santri lama dan jumlah yang cukup signifikan, artinya 3 orang, 4 orang dalam satu kamar atau satu gedung kok bersamaan atau satu kelas, maka betul-betul kita perlu menganalisa mengapa santri ini tidak kerasan. Kita pun juga perlu membuka telinga kanan kiri dari para orang tua, dari anak-anak itu sendiri. Maka sebenarnya dengan pendekatan coach, di mana anak begitu santai untuk menyampaikan, lalu kita punya active listening yang bagus, maka kita akan menemukan hal-hal yang akan sangat membantu untuk menghindari ketidakkerasanan santri. Dan ingat, kedekatan kita dengan anak akan lebih membantu anak-anak kita lebih kerasan. Jadi contoh adalah ketika seorang anak mendapatkan perlakuan umpamanya dipukul kakinya, ini tentu nggak kita harapkan. Tapi itu terjadi, ya terjadi. Bagi anak-anak yang dekat dan punya hubungan emosional yang cukup akrab, building trust dan intimisinya kepada musyrif atau musyrifah itu kuat, maka mendapatkan perlakuan seperti itu adalah sesuatu yang tidak membuat dia tidak kerasan. Tetapi sebaliknya, perlakuan yang sama kita berikan kepada anak, lalu kita nggak ada building trust, nggak ada trust dan intimisi dengan anak, nggak ada kedekatan dengan anak, tentu itu akan menimbulkan masalah. Anak tidak kerasan, anak protes kepada orang tua. Maka disinilah dalam konteks peran baru seorang musyrif, keberadaan musyrif sebagai seorang coach akan mendekatkan hati mereka dengan anak-anak, dan ketika dengan hati dengan anak-anak tentu akan meningkatkan kekerasanan mereka di dalam pesantren. Saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustazah Salmia. Ustazah, 5 orang musyrifah menghadapi 100 dengan rentang waktu 24 jam berperan sebagai musyrifah, guru mata pelajaran, murabiyah, muhafidhoh, mudarisah, dan lain sebagainya. Tentu ini adalah sebuah aktivitas yang cukup berat untuk dihadapi. Apa langkah-langkah yang bisa kita lakukan? Ya tentu manajemen SDM 5 ini harus betul-betul dikuatkan. Artinya adalah bahwa kelima SDM yang hanya 5 ini betul-betul harus solid, harus ada sinergi, dan yang kedua adalah betul-betul harus ada komitmen. Tidak semua aktivitas harus dilakukan 5 orang ini. Kadang-kadang kita berpikir bahwa membangunkan anak-anak kita atau santri kita harus 5, sehingga kita semuanya harus bangun lebih awal lagi, tidak bersamaan. Padahal sebenarnya adalah
membangunkan anak-anak dengan 100 cukup 2 orang anak. Sisanya kita musyrifah yang lain bisa bangunnya seperti bangunnya anak-anak itu. Yang membangunkan 2 orang ini lebih dulu setengah jam bangunnya. Lalu bagaimana mekanismenya? Tentu manajemen tiap kamar bahwa yang membangunkan tidak harus semuanya. Buatlah delegasi ketua kamar yang akan membangun anak buahnya, dan kita hanya menyalakan tilawah. Kemudian kita mengontrol setiap kamar. Memang ada beberapa anak yang sulit bangun dan baru bangun setelah kita hadir. Jadinya 2 orang ini tidak mesti membangunkan setiap santri. Buatlah ketua kamar yang membangunkan mereka. Tugas kita menyalakan tilawah Al-Quran, tanda waktunya bangun tidur, baru kemudian kita datangi kamar untuk mengontrol dan kita bantu bangun beberapa anak yang memang sulit bangun kecuali dengan kita. Itu satu sisi. Memberangkatkan anak pergi ke sekolah tidak harus semuanya. Semuanya kembali pada berdasarkan piket. 5 orang musyrif-musyrifah cukup 2 orang. Yang lain aktivitas seperti biasa, mempersiapkan mengajar atau aktivitas yang lain, tetapi dengan pola piket itulah yang akan membantu meringankan. Ya tentu untuk jadwal kita mengajar ya kita jalani, tetapi untuk rutinitas di mana itu di pesantren membangunkan, mendorong anak untuk pergi ke masjid, mendorong anak untuk pergi ke sekolah, itu bisa diwakilkan berdasarkan piket. Kemudian bagaimana membuat anak-anak kita itu merasa tidak bosan? Ya tentu dengan jumlah yang segitu, aktivitas yang masih terbatas di awal-awal, memang rasa bosan pada anak-anak itu akan muncul. Apalagi di saat-saat pandemi seperti ini, anak tidak bisa dikunjungi orang tua, dan mereka juga baru pulang 1 tahun sekali atau 6 bulan sekali. Saran saya adalah buatlah kreativitas, aktivitas pada anak-anak, terutama di hari libur mereka. Karena tantangannya justru di hari libur, boleh hari Jumat atau hari Ahad, di mana ada kekosongan, maka disitulah seringkali muncul anak tidak kerasan, muncul mereka ingat orang tua atau ingat rumah. Kreativitas kita untuk membuat aktivitas atau kegiatan-kegiatan akan mengurangi rasa bosan mereka. Rencanakan aktivitas itu bukan hanya sekedar ya apa yang kita pikirkan, tetapi setiap bulan, minggu pertama liburan apa, minggu kedua apa, minggu ketiga, jika desainnya sampai 6 bulan. Saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara menghadapi santri yang terus bermasalah? Motivasi sudah diberikan dan hukuman juga sudah diterapkan. Akan tetapi dalam diri santri belum juga ada kemajuan. Bagaimana solusinya? Ustadz, di dalam kita mendidik santri minimal ada 5 langkah. Yang pertama adalah uswah. Yang kedua adalah kita membangun kebiasaan yang baik pada santri. Yang ketiga adalah pendekatan individual. Yang keempat adalah tausiah. Baru yang kelima adalah sanksi. Pada anak-anak yang bermasalah, tolong motivasi atau dekati mereka secara individual. Jangan sering memberi motivasi terus atau tausiah terus pada mereka. Dekati. Mereka butuh perhatian kita. Kadang-kadang makanan kecil yang kita punya, lalu kita berikan kepada anak ini, lebih manjur dari apapun, dari omongan kita, dari hadis-hadis atau ayat-ayat kita. Kadang-kadang anak-anak yang seperti ini butuh pendekatan kita secara individual. Tentu pendekatan itu ya datangi anak, ajak ngobrol, buat mereka curhat kepada kita, kasih makanan dengan tulus,
Dan insya Allah semakin dekat santri itu kepada kita, maka akan semakin membaik santri ini. Tidak cukup dengan tausiah, memberi motivasi, nasihat-nasihat motivasi, tidak cukup memberi sanksi, tetapi ayo tahapan yang ketiga, pendekatan secara individual dari hati ke hati. Ketika santri itu sudah menerima kita secara pribadi atau secara personal, maka aturan apapun yang kita tetapkan pada santri itu akan mereka jalani. Tetapi sebaliknya, jika mereka belum menerima kita secara personal, mau pakai hukuman, mau pakai tausiah, sampai berbusa pun mereka tetap tidak akan mengikuti. Kenapa? Hati mereka belum tersentuh dengan kita. Mereka secara pribadi, secara personal belum menerima kita. Dekati mereka dan hindari untuk selalu memberikan nasihat-nasihat atau bahkan memberikan hukuman kepada mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Ada sebuah pertanyaan, memberi coaching itu secara individu. Bisakah kita melakukan coaching atau efektifkah coaching itu jika kita lakukan secara bersamaan? Tentu mari kita lihat pada bentuk dan orientasi coaching kita. Contoh mamanya, jika kita ingin mendiskusikan tentang target dia atau goal setting dia secara individu, tentu baiknya memang secara individu. Jika anak masih melakukan kesalahan terhadap aturan-aturan di pesantren kita dan kesalahan itu dilakukan secara individu, maka kita harus melakukan secara individu. Tetapi menjelang tidur, lalu kita masuk ke kamar, kita melakukan refleksi, anak-anak apa ya yang kejadian yang menarik, yang patut kita syukuri hari ini, maka pertanyaannya umum, tetapi anak-anak kita minta menjawab secara individu. Contohnya mamanya, oke Ahmad, silahkan apa yang menarik? Saya hari ini sudah bisa menyelesaikan tugas yang namanya mencuci saya. Kita tanya kepada Ahmad, Ahmad, mengapa tugas mencuci itu sesuatu yang menarik bagi kamu? Ahmad menjawab, karena selama ini Ustadz, tugas mencuci itu seperti beban yang sangat berat. Dan rasanya setelah selesai, maka beban yang sangat berat bagi saya di pundak saya itu hilang. Oke, luar biasa Ahmad. Ada yang lain, silahkan Ardan. Oke, saya Ustadz, kegiatan ini adalah tadi sore main sepak bola dan tim kami menang 3-0. Kita tanya lagi, apa yang membuat main sepak bola dan menang 3-0 itu sangat-sangat menarik bagi kami? Dan Ardan menjawab gini, Ustadz, kami semula di awal dianggap sesuatu tim yang remeh. Postur kami kecil dibandingkan musuh kami. Tetapi akhirnya bisa menang 3-0. Oke, Ardan, apa nilai yang kamu dapatkan dari main sepak bola tadi? Sinergi, Ustaz, ukhuwah, kompak. Oke, jadinya kita pertanyaannya umum, tetapi ketika kita meminta anak mengucapkan, tentu ucapannya apa yang ada di dalam isi hati mereka masing-masing, di mana masing-masing berbeda. Sesuatu yang menarik hari itu saja bagi Ahmad adalah selesai mencuci, tetapi bagi Ardan adalah main sepak bola. Nanti bagi yang lain beda lagi. Itu juga bisa secara umum, secara kolektif atau secara klasikal. Jadinya refleksi terhadap kejadian. Ya, oke, saya kira itu. Silahkan Ustazah Fitriani terus belajar coaching, maka kita akan bisa mendapatkan sendiri jawaban apakah yang namanya coaching itu harus dilakukan secara individu atau boleh dilakukan secara klasikal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Ini sebuah pertanyaan yang bagus. Bagaimana cara
musyrif menjaga emosi agar tetap stabil ketika menghadapi anak dengan berbagai karakter. Menghadapi anak, apalagi anak-anak itu melakukan hal yang kurang baik, tentu sangat menantang bagi seorang musyrif untuk tetap stabil emosinya. Lalu bagaimana? Ya, yang pertama kita harus tetap mempercayai bahwa anak ini insya Allah anak yang baik. Jika hari ini belum terlihat baiknya, insya Allah di kemudian hari dia akan baik. Itu yang pertama. Yang kedua, yakini bahwa semua proses, baik kesalahan maupun kebaikan yang dilakukan anak, proses belajar. Belum tentu anak yang selalu melanggar hari ini, suatu ketika tetap melanggar ketika dewasa. Tetapi sebaliknya, belum tentu anak yang selalu nurut hari ini, ketika dewasa mereka akan nurut. Artinya adalah bahwa semuanya proses belajar, dan jika kita meyakini bahwa semuanya proses belajar, maka tentu kita tetap akan menerima anak apa adanya. Dan respek kita kepada anak tetap ada. Itu akan mendorong kita. Yang ketiga adalah tidak ada manfaat terhadap emosi yang tidak bisa terkontrol. Laisa sadidu bisur'ati, innama syadidu may yamliku nafsahu 'indal ghadabi. Bukanlah orang kuat adalah orang yang mampu bergulat, tetapi mereka yang kuat adalah orang yang mampu mengontrol emosinya saat marah. Tetap tenang Ustadz, tetap jadikan anak-anak kita itu menjadi anak-anak yang sarana dakwah kita untuk mengajak mereka kepada hal yang benar. Tidak harus hari ini mereka menjadi benar, tetapi kita harus tetap yakin suatu ketika mereka akan menjadi benar itu. Tolong dorong itu. Ada 3 prinsip utama di dalam kita mendidik anak. Yang pertama, selalu ada jalan keluar dari setiap kebuntuan yang kita hadapi di dalam mengasuh anak. Yang kedua adalah setiap anak mempunyai potensi untuk mencapai kesuksesan mereka. Dan yang ketiga, selalu ada maksud baik di balik perilaku anak apapun. Dengan 3 prinsip ini, maka kita lebih tenang, maka kita lebih bijak di dalam menghadapi setiap perilaku santri kita. Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.